Mohon untuk teman-teman dimatikan dulu voice-nya biar tidak mengganggu saya berpresentasi. Siap. Dan videonya diaktifkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Husnur Ridho dan kepada teman-teman sahabat-sahabat kelas MPIA yang saya hormati pula. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, izinkan saya untuk mempresentasikan materi saya terkait tentang desain pengembangan mutu berbasis Al-Qur'an. Dimulai. Nah, desain pengembangan mutu berbasis Al-Qur'an. Manajemen mutu ya, adalah kemampuan untuk mengatur dan melakukan kegiatan dengan baik. Dalam pendidikan, manajemen diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan. Jika pelaksanaan pendidikan telah berjalan tanpa diiringi fungsi-fungsi manajemen, maka tujuan pendidikan tidak akan tercapai karena pelaksanaan pendidikan berjalan sendiri-sendiri. Dalam ajaran Islam, untuk melakukan pekerjaan harus terencana, terukur, dan terarah. Sebagaimana firman Allah, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Dia Allah yang mengatur urusan langit ke bumi, kemudian urusan naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitungan. Nah, maka dari itu dalam pembahasan ini saya akan lebih tekankan kepada konsep mutu dalam manajemen. Yang pertama terkait konsep mutu. Konsep mutu, banyak para ahli yang mengemukakan tentang mutu, seperti yang dikemukakan oleh Edward Sellis bahwa mutu adalah sebuah filosofis dan metodologis yang membantu institusi untuk merencanakan perubahan dan mengatur agenda dalam menghadapi tekanan-tekanan eksternal yang berlebihan. Menurut Sudarman Danim, beliau juga berpendapat bahwa mutu mengandung makna derajat keunggulan suatu produk atau hasil kerja baik berupa barang dan jasa. Sedangkan menurut Vincent Gaspers membagi pengertian mutu menjadi dua hal. Yang pertama, mutu dalam definisi konvensional, yakni diartikan sebagai gambaran karakteristik langsung dari suatu produk seperti performansi, keandalan, reliability, dan mudah dalam penggunaannya, easy to use, estetik, dan lain sebagainya. Kedua, menurut Vincent mengatakan bahwa mutu dalam definisi strategik. Yang dimaksud definisi strategik ini adalah bahwa mutu diartikan sebagai segala sesuatu yang mampu memenuhi keinginan, kebutuhan, dan kepuasan pelanggan. Dalam bahasa Inggrisnya, meeting the needs of customers. Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa mutu adalah tingkat baik, buruk suatu benda, kinerja, dan proses yang membantu
institusi untuk merencanakan perubahan dan mengatur agenda rancangan spesifikasi sebuah produk sesuai dengan produk, fungsi, dan penggunanya. Yang kedua, monggo dibuka Pak Tamam. Manajemen mutu terpadu. Manajemen mutu terpadu atau yang dalam bahasa Inggrisnya diistilahkan sebagai total quality management diartikan sebagai perpaduan semua fungsi dari perusahaan ke falsafat holistik yang dibangun berdasarkan konsep kualitas, teamwork, produktivitas, dan pengertian. Nah, serta kepuasan pelanggan. Manajemen mutu terpadu merupakan sistem manajemen yang mengangkat kualitas sebagai strategi usaha dan berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi. Manajemen mutu terpadu juga adalah pendekatan manajemen pada suatu organisasi berfokus pada kualitas dan didasarkan atas partisipasi dari keseluruhan sumber daya manusia dan ditujukan pada kesuksesan jangka panjang melalui kepuasan pelanggan. Kemudian unsur-unsur manajemen terpadu. Monggo slide berikutnya Pak Tamam. Vincent menguraikan bahwa ada 5 unsur. Ada 5 unsur dalam total quality management. Yang pertama terkait strategi nilai pelanggan. Kata Vincent, nilai pelanggan adalah manfaat yang dapat diperoleh pelanggan atas penggunaan barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan dan pengorbanan pelanggan untuk memperolehnya. Dalam suatu hadis dijelaskan pula terkait masalah sebaik-baiknya kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya dan sedangkan keburukannya terjaga. Hadis riwayat Tirmidzi. Gitu. Yang kedua, sistem organisasional. Sistem organisasional, kata menurut Vincent, berfokus pada penyediaan nilai bagi pelanggan. Sistem ini mencakup tenaga kerja, material, mesin, teknologi, proses. Metode operasi dan pelaksana kerja, aliran proses kerja, arus informasi, dan pembuatan keputusan. Yang ketiga, perbaikan kualitas diperlukan, perbaikan kualitas berkelanjutan. Menurut Vincent, perbaikan kualitas diperlukan untuk menghadapi lingkungan eksternal yang selalu berubah, terutama perubahan selera pelanggan. Konsep ini menuntut adanya komitmen untuk melakukan pengujian kualitas produk secara terus-menerus. Dengan perbaikan kualitas produk secara kontinu akan dapat memuaskan pelanggan. Berikutnya prinsip-prinsip total quality management. Vincent mengatakan beberapa prinsip-prinsip total quality management. Yang pertama adalah kepuasan pelanggan. Konsep mengenai kualitas pelanggan diperluas. Kualitas tidak lagi hanya bermakna kesesuaian dengan spesifikasi tertentu, tetapi kualitas tersebut ditentukan oleh pelanggan. Kebutuhan pelanggan diusahakan untuk dipuaskan dalam segala aspek, termasuk di dalamnya harga, keamanan, dan ketepatan waktu. Allah telah menjelaskan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 26, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa auful kaila wa la takunu minal mukhsirin. Yakni auful kailah, sempurnakanlah al-kailah takaran, wala takunu, dan janganlah kamu termasuk minal mukhsirin, dari orang-orang yang merugi. Yang kedua, respek terhadap setiap orang. Setiap karyawan dipandang sebagai individu yang memiliki talenta dan kreativitas tersendiri dan unik. Dengan demikian, karyawan merupakan sumber daya organisasi yang paling bernilai. Sehingga setiap orang dalam organisasi diperlukan dengan baik dan diberikan kesempatan untuk terlibat dan berpartisipasi dalam tim pengambil keputusan. Nabi pernah berkata dalam sebuah hadis dalam kitab
al-lu'lu' wal marjan fima ittafaqu alaihi asy-syaikhan. Hadis Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghutna syaukin 'ala at-tariq fa akharahu fa syakarallahu lahu fa ghafara lah. Hadis riwayat Abu Hurairah. Rasulullah pernah bersabda, ketika seorang menelusuri jalan, dia mendapati kayu berduri, kemudian dia menyingkirkan dari jalan. Lalu Allah membalas perbuatan baiknya dan mengampuni dosanya. Dalam hadis ini dikatakan bahwa kepedulian atau respect kepada seseorang itu sangat diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, manajemen berdasarkan fakta. Setiap keputusan harus berdasarkan fakta, bukan sekedar pada perasaan atau feeling. Konsep pokoknya adalah yang pertama adalah prioritisasi, yakni suatu konsep bahwa perbaikan tidak dapat dilakukan pada semua aspek pada saat yang bersamaan. Yang kedua, tentang variasi kinerja manusia. Data statistik dapat memberikan gambaran mengenai variabilitas yang merupakan bagian yang wajar dari setiap sistem organisasi. Nabi pernah bersabda dalam kitab yang sama, al-lu'lu' wal marjan fima ittafaqu alaihi asy-syaikhan. Inna sunanah wa wujuhal haqqi la ta'ti katsiran ala khilafir ra'yi. Yakni sesungguhnya mayoritas sunnah dan kebenaran bertentangan dengan pendapat pribadi. Yang dimaksud pribadi adalah perasaan. Jadi keputusan itu berdasarkan fakta di lapangan. Terus yang ketiga, yang keempat, perbaikan berkesinambungan. Setiap perusahaan perlu melakukan proses secara sistematis dalam lembaga dalam melaksanakan perbaikan berkesinambungan. Konsep yang berlaku di sini adalah siklus PDCA, Plan, Do, Check, Act, yang terdiri dari langkah-langkah perencanaan, pelaksanaan rencana, pemeriksaan hasil pelaksanaan rencana, dan tindakan korektif terhadap hasil yang diperoleh. Nabi bersabda, "Alam yazal Umaru yuraji'uni fihi hatta syarahallahu lidzalika sadri. Wa ra'aitu alladhi ra'ya Umaru. Wa ra'aitu alladhi ra'a Umaru." Umar senantiasa membujukku untuk mengevaluasi pendapatku dalam permasalahan itu sehingga Allah melapangkan hatiku dan aku pun berpendapat sebagaimana pendapat Umar. Terus kemudian lanjut Pak pengembangan mutu berbasis Al-Quran dan hadis. Dalam rangka pengembangan mutu pendidikan berbasis Al-Quran dan hadis, maka memerlukan partisipasi aktif dan dinamis dari orang tua, siswa, guru, dan staf lainnya, termasuk institusi yang mempunyai kepedulian terhadap pendidikan Islam. Pada hakikatnya, tujuan institusi pendidikan adalah untuk menciptakan dan mempertahankan kepuasan para pelanggan, dan dalam total quality management, kepuasan pelanggan ditentukan oleh stakeholder lembaga pendidikan tersebut. Oleh karenanya, dengan memahami proses dan kepuasan pelanggan, maka organisasi dapat menyadari dan menghargai kualitas. Semua usaha manajemen dalam total quality management harus diarahkan pada suatu tujuan utama, yakni kepuasan pelanggan. Apa yang dilakukan manajemen tidak ada gunanya bila tidak melahirkan kepuasan pelanggan. Yang pertama, kerjasama tim. Dalam kerjasama tim merupakan unsur-unsur yang desain pengembangan mutu dalam menurut Al-Quran dan Hadis ada 4. Yang pertama, kerjasama tim. Kerjasama tim merupakan unsur yang sangat penting dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Allah pernah bersabda dalam Al-Quran surat Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah engkau tolong-menolong atau tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
Nabi pun juga pernah berkata dalam sebuah hadis dalam Sahih Bukhari, "Man kana fi hajatihi akhihi kana Allahu fi hajatihi." Mangkana barang siapa orang fi hajatihi akhihi menolong saudaranya, kana Allahu maka Allah fi hajatihi akan selalu menolongnya. Gitu. Yang kedua, keterlibatan stakeholder. Keterlibatan stakeholder ini pernah sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Quran surat As-Saff ayat 4 yang berbunyi, Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Misi utama dari pengembangan mutu pendidikan di sebuah lembaga adalah untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan seluruh pelanggan. Lembaga yang baik adalah lembaga yang mampu menjaga hubungan dan pelanggannya dengan pelanggannya dan mempunyai obsesi terhadap mutu. Yang ketiga, keterlibatan siswa. Upaya melibatkan siswa telah menjadi fenomena yang berkembang pada madrasah atau sekolah akhir-akhir ini. Tetapi belum maksimal siswa yang terlibat dan mempengaruhi proses pengukuhan kegiatan belajar mengajar di madrasah. Perlu didesain agar supaya dalam penyusunan kurikulum dan peraturan di lembaga disusun secara fair dan efektif dengan melibatkan siswa. Terus yang terakhir adalah keterlibatan orang tua. Keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan anak di suatu lembaga merupakan hal yang penting dilakukan oleh institusi lembaga tersebut. Dan inilah salah satu unsur penting dalam total quality management, peran orang tua dalam pembentukan motivasi dan penguasaan diri anak sejak dini merupakan modal besar bagi kesuksesan anak di lembaga tersebut. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon diulang itu. Apanya yang diulang, Pak? Besok sampai sudah siap presentasi. Lah tentarnya. Alhamdulillah. Monggo Pak Sandiko untuk menjadi moderator. Saya mau beri masukan Pak Isom. Bisa ya? Ya, monggo. Bisa Bu, bisa kok. Nggak makalah. Oke, baik. Begini Pak Isom, karena saya tadi mendengar pelanggan. Pak Isom ini jualan, Pak? Soalnya, iya Bu. Soalnya di apa? Jujur itu memang Pak Jenderal. Di judulnya itu desain pengembangan mutu. Jangan lagi menyebut ya, pelanggan Pak Isom ya. Siap, terima kasih Bu. Terima kasih. Karena kalau berbicara pelanggan, klien itu kan ini ya toko gitu kan. Ya, siap. Berarti Pak Isom ini punya toko gitu kan. Iya. Monggo Bu. Pabrik beliau nih. Iya. Jadi intinya kata-kata pelanggan bisa diganti peserta didik Pak Isom ya. Itu ya. Iya, siap. Lagi ada kata pelanggan mungkin atau baik, disambung pertanyaan dari Pak Sandiko. Monggo Pak Sandiko. Ya. Bales Bu Halimah, bales ini. Kalau Bu Halimah yang ngomong gitu nggak apa-apa, Bu Kurnia, nggak apa-apa.
Bu Lulu ini kok Mumpung belum Prof Ridho ya yang bicara. Bu Lulu favorit, Bu Lulu. Bu Lulu favorit. tukang melepain. Moga-moga Pak Sandika tadi. Terima kasih Bu Halimah. Jadi Dipersilahkan. ya, Iya. saya mengklarifikasi bahwa di judul saya mungkin saya cross check lagi, judul saya itu tentang desain pengembangan mutu berbasis Al-Qur'an dan hadis. Di sana tidak ada mutu apa Bu, bisa mutu pendidikan, mutu perdagangan atau dan sebagainya itu Bu. Begitu Bu. Di judulnya seperti itu. Jadi mohon maaf jika ada bahasa pelanggannya. Begitu Bu. Oh, iya, baik. Saya menambahkan. Ya, siap, monggo. Alhamdulillah. Kandidat dokter manajemen pendidikan Islam, Pak. Ya, Itu betul itu. Jadi saya pikir itu mestinya arah kita berbicara tentang TKM, ya arahnya adalah tentang pendidikan, karena kita kan MPI. Kemudian saya melihat dari apa yang disampaikan, paparan disampaikan oleh Gus Isom, memang kita berbicara TKM ini berdasarkan dalil-dalil di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Dari itu semua kita secara teori ya berbicara tentang apa itu TKM menurut Al-Quran dan Al-Hadis sebagaimana dengan judulnya. Tentunya ini juga harus diimbangi dengan apa saja yang bisa kita aplikasikan atau implementasi dari TKM itu sendiri. Kayaknya ini belum disinggung sama sekali oleh Gus Isom. Dan kita melihat ada banyak sekali teori tentang TKM ini yang disampaikan oleh para ahli ya. Di antaranya seperti yang disampaikan oleh Bill Chris dan lain sebagainya. Mungkin ini juga perlu disampaikan Gus Isom kaitannya dengan konsep yang sampean sampaikan tadi yang berkaitan dengan dalil-dalil yang ada di dalam Al-Qur'an. Demikian. Nah, jadi harapan saya mungkin perlu juga dipaparkan tentang implementasi TKM dari sudut pandang para ilmuwan modern. Demikian menurut saya. Oh, ya. Siap. Terima kasih Bu atas masukannya. Mungkin ada yang lain? Lulu itu satu, banyak itu nanti. Itu aja dulu. Iya, ditanggapi dulu Pak Isom. Oh ya. Ya Bu, terima kasih atas masukannya. Insya Allah akan kami perbaiki di kemudian hari. Sudah. Barangkali bisa diadaptasi Pak Isom terkait yang dimaksud dulu tadi dari kawan-kawan yang lain mungkin Pak Isom. Isom nggak ada ini. Isom terkeluar. Keluar ini. Iya, terkeluar Bu.
Nah itu bisa masuk. Halo, halo, assalamualaikum. Salam. Mohon maaf tadi padaman di rumah. Jadi komputernya mati. Monggo dilanjutkan. Ada masukan lagi atau pertanyaan? Ayo, pertanyaannya itu di COVID kan Pak Isom. Soalnya menarik itu. Maksudnya apa? Maksudnya itu begini mungkin Gus Isom, itu perlu ada pemaparan lah tentang implementasi TKM itu sendiri yang dihubungkan dengan konsep yang ada di dalam Al-Quran dan hadis tadi. Nah, tadi tadi kan ada sekitar empat unsur untuk mengimplementasikan yang bisa mengimplementasikan TKM itu. Yang pertama adalah kerjasama tim. Di dalam Al-Quran dan maupun hadis kan sudah dijelaskan. Kerjasama tim itu dalam Nabi pernah berkata, maka nafi hajati akhihi kana fi hajatihi. Barang siapa yang menolong saudaranya, maka Allah akan selalu menolongnya. Nah, jadi kerjasama tim itu kan salah satu itu ada dalilnya itu sudah Bu, begitu Bu. Loh, keluar lagi ya Gus Isom ya? Hilang lagi? Iya, hilang lagi, Bu. Ya, mungkin terkendala sinyal mungkin ya. Barangkali bisa kita sambil diskusi bersama, karena Gus Isom kan nggak bisa mungkin sinyalnya dan lain sebagainya ini. Agar tidak sia-sia mungkin teman-teman, pandangan dari teman-teman juga tentang apa yang disampaikan oleh Gus Isom. Oke, bisa masuk Bu, nggih? Silakan Pak Gofar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Gofar, monggo. Alhamdulillah wa syukurillah bi ni'matillah la haula wala quwwata illa billah. Membantu Suaranya Bu Halimah kok gitu. Bu Halimah kok suaranya kayak robot ya? Oke. Apa yang ditanyakan oleh Berarti sinyal saya nyandet-nyandet. Iya, sepertinya itu, Bu. Kayak dengar error gitu. Oke. Saya lanjut nggih? Monggo. Oke. Apa yang ditanyakan oleh Bu Lulu tadi yang berkaitan dengan bagaimana pengimplementasian daripada manajemen mutu yang ditinjau dari Al-Quran dan hadis ini memang mengkolaborasikan ayat dan hadis ini yang disesuaikan dengan teori-teori mutu ini memang butuh kejelian. Artinya tidak sembarang kita istilahnya mengkolaborasikan ayat dan hadis ini. Tapi ya kita lah berusaha dalam forum ini, dalam diskusi kita ini
mudah-mudahan nanti dapat menghasilkan teori-teori yang kita kembangkan itu. Baik, sebagaimana yang sudah kita pelajari berkaitan dengan mutu ini diantaranya yang kita ketahui diantaranya adalah kalau kita kaitkan misalkan di dalam dunia lembaga pendidikan, memang karena asalnya mutu ini dari semuanya kan dari dunia perusahaan. Ketika kita tarik dalam konteks lembaga pendidikan, memang kita harus pintar-pintar mengkolaborasikan kan gitu. Di antaranya memang yang pertama itu jelasnya mutu ini dalam pengimplementasiannya yang utama adalah yang seperti kita bahas itu, di antaranya adalah fokus pada pelanggan. Jadi istilah pelanggan itu dalam lembaga pendidikan ya kita rubah. Katanya Bu Halimah tadi kan, kok masih muncul pelangganan itu. Kita rubah lah. Kita apa ya? Yang cocok itu untuk dunia pendidikan apa? Ya muncul orang tua kan gitu, siswa kan gitu. Nah, konteks ini sebenarnya juga sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah. Jika kita tarik hadis itu, ada hadis man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Anggap saja di sini kategorinya kan pelanggan. Jadi orang yang menyekolahkan, mengantarkan putra-putrinya ke lembaga pendidikan yang kita kelola, ini anggap saja sebagai pelanggan. Sehingga harus dimuliakan. Jadi inputnya, nah ini kan perlu bagaimana mereka diolah, baik dari kognitifnya, afektifnya, dan sebagainya. Sehingga implementasinya itu dikaitkannya adalah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Yang pertama, fokus pada pelanggan. Yang kedua, mutu itu diantaranya adalah dalam lembaga pendidikan itu yang kita targetkan itu diantaranya adalah komitmen jangka panjang. Apa ya istilahnya? Visi ke depan. Lah, ini sesuai dengan yang terdapat di dalam surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan perhatikanlah apa yang sudah dipersiapkan untuk hari esok. Artinya ini kan komitmen kita, lembaga ini, lembaga pendidikan, kita katakanlah sebagai pengelola lembaga pendidikan, ini bagaimana jangka panjangnya itu menjadi apa ya, cita-cita kita, visi kita. Ini kan harus direncanakan sedemikian. Sehingga Tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Surat Al-Hasyr ayat 18. Silakan dibuka. Yang ketiga, mutu itu diantaranya adalah prinsip-prinsipnya itu tadi sudah disebutkan oleh Gus Isam, kerjasama tim atau teamwork. Nah, ini sebagaimana di dalam hadis muttafaqun alaih itu, al mu'minu lil mu'mini kal bunyan yasuddu ba'duhu ba'dan. Orang mukmin satu dengan yang lainnya bagaikan satu bangunan, ya, yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Yasuddu ba'duhu ba'dan. Ini kerjasama tim, sehingga harus solid semuanya, mulai dari guru, karyawan, pimpinan, ini harus solid sehingga ini akan terbentuk menjadi lembaga yang kuat. Jadi di sini adalah kerjasama tim atau teamwork. Yang berikutnya diantaranya adalah mutu ini prinsip-prinsipnya itu adalah perbaikan secara berkesinambungan.
Ini saya hanya mengetahui terjemahannya, tapi ini yang paham kayaknya Kiai Haji Haryanto. Cuman di terjemahan hadisnya itu, barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia adalah orang yang rugi. Barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka dialah orang-orang yang lebih buruk dari hari kemarin, merugi lah. Nanti mungkin Pak Haryanto yang paham hadisnya. Nah, ini yang diantara adalah perbaikan yang secara berkesinambungan. Jadi bagaimana kita tiap hari itu lebih baik. Kalau dalam teorinya CrossFit itu apa itu? Zero defect day. Zero defect day. Jadi bagaimana setiap hari itu tidak ada kesalahan. Bagaimana perbaikan secara terus-menerus. Terus yang terakhir itu diantaranya adalah yang paling penting adalah kesatuan tujuan dalam itu. Ini prinsipnya, kesatuan tujuan. Jadi kemarin sering saya menggambarkan ibarat di sebuah lembaga itu kita itu adalah rombongan bis yang gitu. Jadi harus manut supir, manut pimpinan, manut supir. Cuman ya kalau supirnya mabuk ya jangan ikut mabuk gitu. Artinya kita manut apa yang diperintahkan, satu tujuan, satu komando. Jadi biar apa lembaga ini menjadi lembaga yang seru. Nah ini sebenarnya sudah diterangkan di dalam Al-Qur'an itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kontekstualnya gitu. Jadi tidaklah kuciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk menyembah. Sehingga ini adalah kesatuan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan bagaimana kolaborasinya antara manajemen yang kita pelajari dari teori itu perspektif dikaitkan dengan perspektif Al-Qur'an dan hadis. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Gofar. Mohon maaf sebelumnya tadi jaringan tiba-tiba hilang. Kan ada pemadaman di rumah. Perasaan Kalisat sering matian ya Mas. Banyak yang enggak bayar listrik ya. Aduh, bahaya. Oh ya udah. Oke. Guyon Mas, guyon. Aman Pak, aman. Oke, monggo. Lumajang dulu komentar. Silakan Pak Isom bisa ditanggapi atau ditambahkan mungkin. Mungkin dicukupkan sampai pembicaraan dari Pak Gofar, Bu. Tadi. Loh, kenapa kok dicukupkan? Soalnya tadi ya masih ada pertanyaan lagi Pak tadi, Pak. Saya mau menanggapi Pak Isom ya. Tapi tanggapan saya ini sekaligus minta pencerahan ke Pak Isom barangkali bisa menambahkan. Ya. Pak Isom pura-pura lupa itu. Boleh ya Pak Isom? Monggo. Saya mau masuk terkait penjelasan Pak Gofar tadi. Jadi intinya dalam PKM itu ada kerja tim gitu ya. Yang mana antara tim itu saling menguatkan antara satu dan yang lain. Kemudian harus manut kepala gitu ya. Jadi ekor tuh harus manut kepala gitu kalau dari penjelasan Pak Gofar. Jika begini misalnya, saya masih ingat semboyan yang pernah diaturkan atau dijelaskan atau oleh Prof. Imam Suprayogo. Zaman saya S2 dulu saya masih ingat. Beliau itu pernah matur begini, ketika ada seseorang misal, entah itu bawahan ataupun mahasiswa begitu ya, ketika pimpinan itu sudah mengatur secara baik, kemudian sudah mengarah baik,
tetapi mengikuti apa yang kita arahkan. Gitu. Bahkan istilah beliau tuh dulu begini, seperti memiliki punya sapi gitu kan ya, punya sapi dan sapi itu milik kita. Kita bahasane ngaritno atau mencarikan suket untuk sapi, mengambilkan air untuk sapi, tetapi kita tidak punya kemampuan untuk jejeli sapi gitu ya, bahasa mau minum begitu. Nah, dari istilah itu bisa kita tarik bahwasanya dalam sebuah kepemimpinan itu terkadang dalam kerja tim itu tidak begitu saja berjalan mulus, Pak Gofar dan Pak Isom dan kawan-kawan sekalian. Ada saja terkadang bawahan itu yang bagiannya atau yang terkadang membuat gelembosi, bahasa gelembosi itu ya, bahasanya Pasuruan tidak jelas ya, bahasanya itu gelembosi atau yang membuat tidak solid tim gitulah bahasanya, yang awalnya tim ini solid, ada saja ngemposi ya Pak Gofar. Jadi ada saja bagian atau sebagian dari itu yang menjadi yang menjadi mungkin ulat-ulat dulu gitu ya, yang membuat tim ini tidak solid lagi gitu. Jadi intinya terkadang seperti istilahnya Pak Imam Suprayogo, Prof Imam Suprayogo yang mengatakan seperti istilahnya sapi tadi itu loh gitu. Jadi dalam kerja tim itu tidak semuanya bisa berjalan mulus gitu ya. Maka sebagai seorang pimpinan, menurut panjenengan Pak Isom khususnya selaku pemateri hari ini, karena yang kita bahas adalah TQM, Total Quality Management, yang panjenengan jelaskan tadi itu, bagaimana selayaknya ketika ada seorang atau sebagian dari tim kita itu yang bukan membuat kesulitan, bahkan membuat itu tadi gelembosi gitu kan, atau membuat kericuan yang sehingga yang awalnya tim itu solid akhirnya menjadi gelembos. Namanya gelembos, lambat laun akan terpecah belah gitu. Saya nyuwun penjelasannya atau tanggapan dari panjenenganipun Yai Isom selaku materi hari ini juga bisa ditambahi kawan-kawan sekali. Terima kasih dari saya. Monggo. Pak Isom mana ini Pak Isom? Hilang lagi dah. Pak Isom kalau sudah waktunya jawab hilang ya. Pak Gofar barangkali atau Pak Gofar atau yang lain Pak Hori mungkin masalah gelembosi tadi Pak Hori monggo. Jawab apa ya? Karena yang berhak kayaknya Pak Cori ini, yang berhak itu. Berhak. Nambah Bu Halimah. Dalam organisasi memang banyak problem. Kenapa dalam organisasi banyak problem? Karena yang dihadapi adalah tidak hanya satu otak itu ya, istilah lainnya itu ya. Tidak hanya satu karakter. Beda kepala, beda isinya. Loh, mana Pak Hori ini? Kok hilang? Kok hilang ini? Pak Hori gelembosi. Iya. Pak Cori ini apa namanya? Yang lain dulu mungkin Ikuti berikutnya mungkin ibu-ibu apa Bu Ivana atau monggo bisa ditanggapi dulu Pak Cori mungkin. Iya. Bu Lulu mungkin monggo bisa ditanggapi dulu atau ditambahi dulu.
Monggo, Bu Lulu barangkali mau menambahkan. Bu Lulu ngajar. Enggak. Oh itu ada dulu. Baik. Baik, Bu Halimah, saya memberikan respon. Oke, monggo. Baik, memang tidak dipungkiri di dalam lembaga pendidikan yang terkadang terdapat beberapa istilahnya bawahan yang tukang menggelembosi itu memang ada. Sehingga jika kita tes suara saya hilang-hilangan ya? Masuk ya, Pak, jelas kok, Pak. Oke. Sehingga kita jika ingin menerapkan manajemen mutu terpadu atau TGM di lembaga pendidikan itu memang ya kita gampang-gampang sulit gitu loh Bu, gampang-gampang sulit. Sehingga yang terpenting itu memang kita menguasai ilmunya dulu kan gitu. Nah, jika ada kasus seperti itu, memang kita kembalikan dulu. Yang pertama yang kita tinjau itu adalah dari leadership dulu, dari pimpinan dulu. Bagaimana seorang pimpinan itu dalam yang pertama memang membuat kebijakan yang ada di kampus. Terus yang di lembaga lah, bukan di kampus, lembaga. Yang kedua, bagaimana pimpinan itu apakah dia hanya sebagai mau'izatul hasanah atau uswatun hasanah kan gitu. Artinya dia menjadi suri tauladan di lembaganya itu. Saya rasa kalau dia itu memang orang yang punya komitmen tegas, saya rasa bawahan-bawahan yang tukang gelembosi itu tidak akan berani. Sehingga di sini memang yang kita perlukan sesuai apa yang sudah saya sampaikan tadi, perlu adanya teamwork, kerjasama tim. Jadi kalau kita kerjasama tim, kita bangun dalam sebuah lembaga itu solid, tidak ada yang saling istilahnya sikut menyikut, singgol menyinggol, terus gelembos menggelembosi kan. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita merasa di lembaga itu sudah merasa memiliki, itu harus mempunyai satu kesatuan tujuan kan gitu. Tadi kan sudah saya sampaikan kalau kita di lembaga itu satu tujuan, ada komando dari pimpinan tadi, saya rasa kita akan mempunyai tujuan sendiri-sendiri kan, sehingga yang muncul gelembos kita. Sehingga memang perlu dibangun yang pertama teamwork, yang kedua yang kita bangun adalah kesatuan tujuan. Ya, insya Allah nanti lembaga itu menjadi lembaga yang solid. Masuk agama. Ya, makasih. Ya, monggo Pak Dori. Oke, masuk nambah yang tadi, yang Bu. Oke. Silakan. Dah. Mohon maaf, biasa barang khawatir sering seperti itu. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dalam organisasi itu kan memiliki berbagai macam karakter di anggota-anggota kita itu. Sehingga kemudian karena banyak karakter, terlalu banyak kepentingan masing-masing. Oleh karenanya dalam setiap lembaga pendidikan atau organisasi apapun namanya, perlu ditetapkan policy yang mengatur setiap anggota, pimpinan, dan seterusnya untuk taat terhadap aturan yang diberikan. Kalau kemudian terjadi hal-hal yang sedemikian yang disampaikan oleh Bu Halimah tadi, maka sesungguhnya disinilah kemudian sebagaimana makna dari kepemimpinan itu, salah satunya adalah art, seni menggerakkan gitu ya.
Maka disinilah kemudian ujian bagi seorang pemimpin, di mana kemudian kemampuan dia dalam hal konseptualnya kemudian diuji untuk bagaimana mengarahkan kembali mengarahkan seluruh bawahan yang ada di bawahnya ketika terjadi hal-hal katakanlah seperti kemarin yang disampaikan Mbak Lulu berkaitan dengan konflik yang kemudian menjadi manajemen yang kemarin Mbak Lulu tentang apa Mbak? Manajemen konflik. Iya, manajemen konflik itu. Oleh karenanya saya mengutip Fiedler di sini ada beberapa kriteria kemudian yang harus dipahami oleh seorang pemimpin dalam hal kontingensi itu. Yang pertama adalah perlu memahami situasi, di mana kemudian situasi itu akan mempengaruhi terhadap gaya kepemimpinan yang akan dilakukan oleh seorang pemimpin. Kemudian bagaimana yang di dalamnya itu ada pola hubungan antara pemimpin dan anggota di bawahnya. Kemudian di situ juga ada kekuasaan sebagaimana yang kita bahas kemarin, sehingga kemudian kekuasaan juga bisa digunakan ketika terjadi hal-hal yang terjadi dalam sebuah organisasi, termasuk di dalamnya adalah penggerogotan terhadap organisasi itu sendiri, sehingga perlu dilakukan kekuasaan itu bisa digunakan menurut Fiedler di sini. Itu saya kira sebagai tambahan Bu Halimah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hori dan Pak Gofar. Mungkin sebelum karena Pak Isom ini menghilang, bisa ditambahkan ibu-ibu dulu mungkin sebelum diakhiri, mungkin karena perkuliahannya Pak Isomnya sebagai pemateri bisa masuk lagi. Saya menambahkan Bu Halimah ya, terkait dengan kerja sama tim yang apa tadi bahasanya Bu Halimah ya, menggembosi. Benar apa yang disampaikan oleh Pak Gofar dan Pak Hori, bahwa kita tidak bisa menafikan bahwa pemikiran seseorang itu berbeda. Nah, setidaknya kalau kita mengacu kepada beberapa hal yang sering kali muncul dalam sebuah organisasi apapun itu, kerjasama tim itu ada beberapa hambatan yang sering kali kita dapatkan. Misalnya seperti rasa kurang kepercayaan dari anggota tim. Ada kadangkala tim kita itu merasa tidak terlalu yakin, walaupun dia bergabung dalam tim kita, tapi mereka sangat pesimis terhadap keberhasilan tim yang kita bangun. Kemudian ada rasa dia kurang punya komitmen terhadap tim. Kemudian juga kadangkala ada di antara tim kita itu yang kurang bertanggung jawab lah, sehingga mereka itu tidak peduli terhadap apa yang seharusnya menjadi tugas mereka di dalam sebuah tim. Dan ini kerap kali juga kita temukan dalam lembaga pendidikan. Kemudian juga semisal ada ketidakpedulian terhadap hasil yang ingin dicapai, terhadap tujuannya. Nah, oleh karenanya maka dalam pandangan ini saya mengutip dari pendapatnya Patrick Lencioni ya, di situ menyebutkan bahwa apa saja kira-kira yang bisa kita lakukan ketika kita menghadapi tim yang demikian, tim yang tidak solid tadi, tim yang malah justru menggembosi terhadap tujuan yang ingin kita capai. Ada beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan, di antaranya adalah membangun kepercayaan itu sendiri, khususnya di dalam tim, dengan cara kita mengenali terhadap perilaku dan kepribadian dari anggota tim. Ini tugas seorang pemimpin tentunya, sebagaimana yang sudah kita ulas sebelumnya, bahwa kepemimpinan kita juga harus mengetahui psikologi dan karakter dari masing-masing pribadi anak buah kita atau tim kita semua. Kemudian adanya keterbukaan dari kita sehingga semua bentuk informasi dapat tersampaikan secara transparan. Dengan begitu maka tim kita
Dengan begitu kita sudah membangun kepercayaan terhadap tim kita masing-masing. Kemudian juga mengatasi rasa ada kadangkala di antara tim kita itu sulit untuk mengungkapkan pendapatnya sendiri hanya karena dia merasa takut untuk terjadi konflik di dalam tim, sehingga dia kadang memiliki ide besar tetapi karena takut ide besarnya itu kemudian ditentang, maka dia menyimpan ide besarnya itu sendiri. Maka dari itu perlu adanya diskusi yang intens, meeting dan lain sebagainya dengan tim kita agar di situ mereka bisa merasakan bahwa ide-ide yang mereka miliki itu perlu dituangkan dan memberikan ruang kepada tim kita untuk menyampaikan apa yang menjadi idenya atau unek-uneknya, sehingga dengan demikian dia tidak serta-merta merasakan sesuatu yang dia takuti ya, takut konflik dan lain sebagainya. Kemudian ada juga komitmen ya, menumbuhkan komitmen di dalam tim itu sendiri. Mungkin ini yang menjadi dasar utama ketika kita menyampaikan ide-ide besar kita. Yakni bagaimana komitmen itu juga didukung penuh oleh tim. Salah satu caranya adalah dengan kita meninjau ulang terhadap semua keputusan itu, keputusan yang kita ambil ya dalam bentuk meeting dan diskusi tersebut. Sehingga dengan demikian kita selalu merefresh tim kita untuk kembali kepada rel atau tujuan dari komitmen yang ingin kita bangun. Saya kira itu sementara. Terima kasih. Monggo barangkali bisa dilanjutkan oleh teman-teman yang lain. Saya selaku pribadi, menurut saya cukup sekali penjelasan dari panjenengan bertiga, Pak Khori, Pak Gofar, dan Bu Lulu. Mungkin nanti bisa ditambahi Prof barangkali, karena Pak Isom ini sampai jam sekian nggak masuk lagi nih. Gitu. Gimana lainnya, monggo sepakati bersama. Gimana Pak Gofar, Bu Ketua, silahkan. Saya manut pun dari aku. Jangan pakai bahasa Jawa, saya enggak ngerti. Masa mentura ngerti. Engki kula nerok buntek Pak Jody. Gimana Pak? Lanjut, tinggal Bu Kurnia, monggo Bu Kurnia, silakan. Lanjut saja, Pak. Hidung. Kan sudah terjawab semua tadi. Iya, betul. TKM. Sudah Pak Cori, sampun. Monggo kalau sudah. Kalau ada pertanyaan lagi silahkan kan gitu kan. Bahkan saya cukup Pak Tamam yang belum bersuara, mungkin Pak Tamam, Pak Sandiko. Sudah bisa dianggap cukup, itu luar biasa sudah. Sampun Prof. Coba Lumajang dulu, Lumajang. Sudah tuntas ya? Sampun Prof. Oke. Bentar, tak isi bensin dulu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sehat Prof, dengan sehat. Alhamdulillah. Kalau saya lihat penampakannya sehat semua ini ya. Alhamdulillah, Prof. Tadi saya baru multitasking, makanya terlambat bergabung. Tapi saya sudah menyimak ya satu episode diskusi yang saya kira dinamis ya.
Bahkan saking dinamisnya bisa dibuka sampai hampir tidak bisa ditutup. Kalau ada kesan seperti itu, ingat yang saya sampaikan. Apa kira-kira? Kemungkinannya mengapa? Satu ya, peserta itu terlalu banyak bacaan, ya, sehingga mau menggunakan perspektif itu bingung milih kan itu. Yang kedua sebaliknya, bacanya sedikit, yang ada itu diputer-puter terus. Diskusi itu gitu, kemungkinannya hanya itu. Ya, yang penting kita dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Oke, saya pengen tanya ya. Topiknya apa sore ini? TKM. Perspektif Al-Quran hadis. Dalam Al-Quran dan Al-Hadis, Prof. Ini representasi dari kompetensi apa? Supervisi atau penelitian atau konsultan atau akademisi? Konsultan masuk, Prof. Akademi masuk. Supervisi. Supervisi juga masuk, Prof. Oh iya. Si Prof. Ya, kalau keempat-empatnya ya agak susah ini ya. Tapi saya sudah ramalkan ya. Kalau Anda tidak mulai beranjak ke berpikir abstrak, ya, itu tugas yang saya sampaikan itu agak sulit dituntaskan. Ya. Sedianya sore ini saya mau mereview ya, produk proposalnya kayak apa. Ya, jadi poin-poinnya itu ya mulai rasionalisasi, ya, tujuan, kemudian program, silabus, ya kalau seminar kayak apa, kalau diklat kayak apa gitu, ya. Berarti ini belum tahu. Ya. Isomnya kemana ini? Kehilangan sinyal mungkin, Prof. Putus ya. Ada lampunya, Prof. Ya, Kan saya ke ring, Prof. Ini accident, ya, tapi pelajaran penting bagi Anda. Berpikirlah bahwa dokter itu, ya, pertama mentalnya harus leader. Kalau sudah dokter, mentalnya itu klerikal, ya, jongos, nah itu rugi. Ya. Oleh karena itu, ciri leader apa? Selalu tuntas menghadapi problem apapun. Mudah-mudahan ini jadi motivasi ya. Mungkin tidak ada kepastian kita tidak menghadapi kendala yang dihadapi ISOM. Ya. Tapi prinsipnya bagaimana leader itu solve the problem. Nah, itu. Nah, saya nyambung aja tadi topiknya TQM. TQM itu salah satu paradigma dalam manajemen ya, untuk meningkatkan mutu organisasi. Asumsinya ketika Anda berbicara TQM, Anda berbicara mutu ya, atau konsep-konsep mutu organisasi secara umum ya. Sehingga apa? Untuk berbicara TQM itu selalu berakar dari fakta empiris atau konsep dasar. TQM tidak bisa dipisahkan dari organisasi reguler ya. Nah, konsep umumnya dulu ya. Konsep mutu tadi belum saya dengar tegas ya. Berbicara mutu mesti harus berbicara standar ya. Tadi mungkin masih sama-sama yang berbicara tentang standar. Mutu sesungguhnya apa? Bekerja sesuai standar ya. Itu
Itu jawabnya dokter. Kalau non dokter biasanya apa mutu itu? Mutu adalah kualitas. Itu mufrodat saja, ya, sinonim, belum menjelaskan konsep. Yang selanjutnya kalau berbicara TGM, maka paling nggak harus mengenal apa yang disebut dengan quality gurus, ya, tokoh-tokoh mutu, ya, mulai Jeming, Crosby, Jurang, Ishikawa, Eisen, ya, dan beberapa yang lain, ya. Itu, ya. Jadi jangan hanya siapa tadi? Kalau Edward Salis. Edward Salis ini sudah apa istilahnya advokat generasi penerus di dunia pendidikan yang awalnya masih tokoh-tokoh mutu itu di dunia industri. Ya. Nah itu dipahami betul, ya. Ciri dari jamming adalah apa? Continuing process atau continuous improvement. Lalu kalau Crosby ya katanya Gofar tadi apa? Tidak cacat, ya. Jadi zero from defeat, ya. Jadi tidak ada cacat. Tapi yang menarik apa? Kritiknya Halimah tadi, ya. Kalau sudah berbicara di setting pendidikan, ya, jangan tetap unggul bahasa-bahasa industri kayak pelanggan, apalagi tadi sudah apa stakeholdernya khusus, ya sudah berbicara guru, siswa, ya, dan yang praktis di dunia pendidikan. Ya. Pelanggan misalnya, tentu yang utama kalau di pendidikan ya siswa. Nah itu. Tidak kalah pentingnya tadi berbicara implementasi mutu, ya. Itu adalah apa? Leadership. Jadi gagal atau suksesnya penerapan TGM itu tergantung leadership. Ya. Pengertian leadership, ya, bukan terpolarisasi ke yang punya jabatan saja. Ingat, leadership itu sebuah proses, ya, yang melekat pada siapapun. Maka Anda perlu kenal kepemimpinan kepala sekolah, kepemimpinan siswa, kepemimpinan santri, kepemimpinan, ya, dan lain-lain. Maka tadi kalau ada yang berbicara tanggung jawab itu sesungguhnya apa? Praktek dari kepemimpinan. Haryanto tadi komentar tentang apa? Mutu organisasi. Nah, oleh karena itu lebih komprehensif dan detail, ya. Anda perlu mengkaji lanjut tentang organizational behavior, perilaku organisasi, ya. Yang intinya berbicara organisasi itu terpusat pada 3 hal, ya. Yang pertama apa? Individual, ya. Ciri-ciri individu dalam organisasi. Terus grup, ya, ciri-ciri kelompok dalam organisasi. Yang ketiga structure. Nah, 3 hal ini yang paling berpengaruh dalam pencapaian tujuan organisasi. Jadi sing belum apa merasa clear, urusan gitu-gitu itu nggak usah apa nunggu dijelaskan saya atau orang lain, langsung dilacak bukunya. Kan kemarin sudah saya kasih linknya, ya. Buku apa? Buku apa kemarin? Buku yang PDF, bisa, ya. Yang bisa di-download. Buku sebentar. Apa alamatnya kemarin? Itu semuanya sumber-sumber primer, ya. Silakan itu dimanfaatkan. Kalau beli ke toko langsung, kemungkinan banyak hambatan, ya. Sekarang sudah musim hujan, ya. Ditambah lagi apa? Budgetnya juga terbatas. Itu buku yang sumber primer itu tarifnya masih $, itu. Ya.
Ini kalau di rumah saya ini malah iklannya kebalik ya. Sayurnya cari dolar gitu. Orang-orang hijau ini iklannya luar biasa. Gitu. Dah ya. Lalu selanjutnya bagaimana PGM dalam perspektif Islam? Ya. Saya senang tadi sudah banyak usaha untuk bisa ya mendekatkan konsep-konsep PGM itu dengan khazanah keislaman, Islamic values ya. Mulai yang dalil nakli ya, Al-Qur'an dan hadis ya, qaulul hukama ya, dan selanjutnya. Tapi saran saya ya, coba kalau menghadirkan hadis ya, Al-Qur'an atau makalah apapun ya, itu yang valid ya. Maksudnya apa? Matannya itu jelas ya, lalu sumbernya otentik ya. Kalau hadis level dokter ya harus sanadnya sampai rawinya ditulis gitu. Saya sebetulnya pengen tanya, tadi ada hadis yang asing menurut saya ya, cuman Isom nggak ada ya. Yang intinya apa? Menolong hajat orang lain tadi itu sanadnya siapa? Matan hadisnya seperti apa? Kalau yang populer itu ya hadisnya Muslim ya. Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Nah itu ya. Allah akan selalu menjadi penolong kita selama kita ringan menolong saudara kita. Itu An Abi Hurairah ya. Hadis ini termasuk hadis favorit saya. Itu terutama dalam situasi pandemi ini. Ya. Nanti kalau keliru ya coba dicek ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nafasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu fit dunya wal akhirah. Barang siapa yang meringankan ya beban saudaranya di dunia, maka dia dapat ganjaran ganda, akan diringankan hisabnya nanti di akhirat. Di dunia juga dapat kemudahan. Waman yassara ala muksirin yassara lahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa memudahkan saudara ya temannya, termasuk kalau pas mau mungkin pergi-pergi mau bayar sesuatu dompetnya ketinggalan, nggak perlu banyak pikir, langsung dipinjemi misalkan ya. Pokoknya bagaimana membuat orang sekarang itu tabassum ya, gampang senyum itu luar biasa, termasuk sunnah minded ya. Makanya kalau ngasih tugas ke temannya ya Iva ya, itu jangan sampai serem-serem, bikin ketawa biar ya itu tadi tidak membebani ya. Dah pokoknya dikerjakan. Nah itu ya. Jadi jangan ini ngerjakannya harus begini wah itu susah. Tapi nek sampean bilang ini ada tugas dari dosen, pokoknya dikerjakan, sudah itu senang ya. Kayak Tamam itu bisa banyak senyum nanti ya. Oke ya, jadi tadi kalau mau mengkonfirmasi ya, ataupun bisa termasuk ini ya, menyandingkan ya nas-nas Al-Quran hadis, qaulul hukama ya. Coba pastikan yang valid ya, otentik. Nah, gitu. Itu penting. Kenapa? Setiap produk Anda ya, ini sudah masuk etalase digital. Jadi rekam digital itu nggak bisa dihapus. Termasuk ya untuk belajar, saya selalu mengingatkan, coba kalau kita Zoom ya, direkam, recordingnya di on. Ya. Nanti kalau sudah longgar kamu review lagi. Ya, nah, seperti itu penting. Ya. Lalu selanjutnya
ini karena Isom nggak ada ya kita nggak bisa konfirmasi beberapa hal. Anda selalu mengharapkan ya kuliah ini dapat ilmu yang barokah. Itu ada dua cara. Satu secara transendental ya, tentu kita mengikuti ajaran Allah dan Rasul. Ya. Kita niatkan untuk ibadah, ya. Terutama ibadah melayani masyarakat, melayani murid-murid kita, melayani lembaga-lembaga dakwah. Yang kedua ilmu barokah tentu by design ya. Harus Anda rancang ya. Anda sudah milih prodi MPI, cintai MPI dan tunjukkan produk-produkmu itu perspektif MPI. Kemarin saya senang ada beberapa teman yang ke saya sebagian nitip ya. Kayak draft proposalnya Haryanto saya lihat ya, itu bagus. Cuman rumahnya itu jenis kelaminnya perlu dipertegas. Ya. PAI-nya masih terlalu menonjol. Ya, gitu. Itu mungkin karena terbawa oleh topiknya ya tentang kurikulum. Ya. Kurikulum itu kalau udah dibiarkan itu aja, pasti PAI. Tapi kalau manajemen mesti ada ancangan-ancangan sendiri, ya, ciri khas sendiri. Apa yang paling gampang? Ciri khas kajian perspektif MPI itu. Jangan pura-pura lupa. POAC. Ya, Planning, organizing. Ini kok. Bukan itu. Itu pun kalau konsep manajemen itu punya adik-adik S1, Mas. Kalau dokter sudah advance ya, makomnya sudah hakikat. Tamam biasanya rajin nyatet. Masih ingat? Oh, sampai nyatet bond itu. Masih ingat? Ya, ini kalau konsep tentang manajemen itu cari catatannya insya Allah ada ya. Di mulai orientasi dulu kan saya kasihkan. Ini konsep manajemen menurut Anda itu pemberdayaan ya, atau pendaya gunaan sumber daya ya, baik manusia atau human resources dan non manusia ya, non human resources dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien ya, melalui kegiatan-kegiatan antara lain planning, organizing dan selanjutnya. Itu jadi tadi sobat di ujian tesis ya, tadi ada yang menyebut ya, kurikulum itu ada yang visible, ada yang nampak ya, kayak mata pelajaran, pembelajaran, ada yang invisible, ada yang tidak nampak, namanya hidden kurikulum ya. Contohnya apa? Anda untuk bisa sabar tidak mungkin harus mengambil mata kuliah 6 SKS misalnya. Tapi cukup menyaksikan ya, bagaimana praktek kiai kita, teman kita yang dalam menghadapi masalah. Nah, gitu ya. Jadi maksud saya dalam rangka meraih ilmu yang barokah ya. Itu salah satunya ya. Kamu harus belajar ya. Kamu harus belajar mengembangkan apa yang disebut dengan ilmu hal ya. Iki sing kaono itu konsep kurikulum modern kaono. Jadi rahasia kenapa kiai dengan desain pembelajaran yang sederhana ya,
apa adanya, ya, bukan ada apanya loh, apa adanya, itu bisa menghasilkan santri-santri kayak sampean semua. Itu tidak mudah. Bandingkan sekarang itu. Yang repot kan bikin desain perkuliahannya. Ya, bukan membumikan nilai-nilai yang harus dikembangkan oleh mahasiswa. Yang bagus bagaimana? Ya kedua-duanya imbang. Ya, pembelajaran dengan desain yang bagus menghasilkan produk yang bagus. Ya, tetapi tidak pada tataran manuskrip saja, RPS. Tapi pada tataran praksis harus dikembangkan. Sudah nanti anak wisuda, terus kemudian 3 atau 4 tahun kamu reuni, ya. Coba nanti sampai amati, ya, temanmu satu kelas ini. Itu di ono temanmu, ya. Naik kuliah itu kaya nggak serius, ya. Kepontal-pontal. Gitu. Tapi setelah 5 tahun wisuda reuni, sampai kaget. Ya. Temanmu selalu dimudahkan karirnya, ya, ilmunya berkembang. Nah gitu. Itu pasti rahasianya apa? Al-ikhlas. Al-ikhlas suruhul amal. Mutu pendidikan Islam itu ikhlas ini. Kalau nggak paham itu, kita apa? Kepontal-pontal. Mari mbek tonggone, ya. Padahal nggak ngerti kebutuhannya. Ya. Yang selanjutnya ilmu halnya, ya. Coba kamu bangun, ya, branding, ya, membangun integritas, ya. Ini kau nama mata kuliah integritas ini, ya. Integritas nggak perlu IPK 4 nggak perlu, ya. Tapi ini bagian dari mental building. Ya. Integritas itu bagian yang akan mendukung performa kamu nanti setelah menjadi dokter, setelah menjadi leader. Ya. Kan banyak toh, udah bergelar dokter, tapi apa? Akseptabilitas di masyarakat biasa-biasa. Oh ya kayak gitu aja. Nah ini harus dihindari. Ya. Nah membangun integritas itu sesungguhnya apa? Praktek dari TQM. Semua tahapan harus Anda kerjakan dengan standar. Ya. Contohnya apa? Lek kuliah ya yang sportif, yang profesional. Ya. Ini saya sengaja apa? Mesti partisipan saya klik, ya. Itu gampang melihatnya, ya. Apa lensanya ini mati apa tidak? Itu kelihatan, ya. Nah, kalau mati sesekali nggak apa-apa lah, izin kejadian kan gitu ya. Mubazir kan nggak ada orangnya, ya. Jadi dimatikan. Anunya itu apa? Shootnya itu ya, videonya itu. Tapi kalau lebih banyak tidak nampaknya, Anda tidak ada penampakan, itu integritasnya masih perlu ditingkatkan. Busana akademik, ya. Saya tadi tidak nyuruh Haryanto berdiri, ya. Harus sampai itu pakai celana apa sarung? Sarung, Pak. Pakai sarung, Pak. Sarung. Ya udah, itu bagian dari integritas. Ya. Saya kasih tahu ya. Dokter itu profesional enggak? Pasti profesional. Profesional. Untuk profesional itu ya. Now, ono, evermore ya. Gitu. Jadi maksudnya apa? Profesional itu sekarang dan besok itu sama. Nek sekarang kamu sudah praktek profesional, gampang nanti kamu mempertahankan. Ya. Tapi nek sekarang istilahnya kamu nanti harus jadi dokter, nah itu termasuk apa? Musibah terbesar bagi akademisi. Itu. Yang selanjutnya
tak kasih tahu ya. Ini karena ada I-nya Islam. Ya. Tujuan kuliah itu apa? Kalau menurut Islam itu bukan sekedar cum laude, ya, IP 4 ya. Bahkan kalau kurang ditambah 0,1 gitu, 4,1 gitu ya. Kalau boleh tapi itu. Ya. Bukan itu. Ya. Tujuan pendidikan menurut Islam itu sukses. Ya. Sukses itu tadi maksudnya. Kulaanmu itu ya digunakan orang, bermanfaat untuk orang banyak. Itu. Makanya saya sangat berharap begitu wisuda atau sebelum wafat lah ya. Jangan sampai nggak ada yang tidak memiliki lembaga pendidikan. Boleh pesantren, boleh madrasah. Karena itu salah satu channel ya, kanalisasi ilmu Anda biar bermanfaat. Ya. Makanya saya sesekali membayangkan, iki nek madrasah diniyah, itu nek kepalanya itu dokter Wiopo, saya gitu. Ya. Apa? Kenapa? Ini momentum ya, pesantren sekarang ini apa? Islam dikasih ajang seluas-luasnya oleh lingkungan yang luas, lingkungan kebijakan nasional misalkan, diniyah mulai bisa formal, ya. Kemudian dengan mitra kerja ini semakin dapat tempat juga. Berarti kan kesempatan Anda nanti mengkreasi ya, diniyah itu dengan ilmu Anda. Dan saya senang beberapa kakak kelas sudah menulis tentang madrasah diniyah. Ya. Itu saya kira ini saatnya kebanggaan kita ya, menampilkan produk kita ya, gimana? Dah itu. Jadi tugas ya, tanggung jawab pengiring kuliah Anda selain tugas-tugas akademik adalah membangun integritas ya. Sesekali Anda coba ya, melihat populasi dosen, populasi alumni gitu ya. Itu nanti diamati itu berapa persen ya yang kira-kira itu ya banyak dimanfaatkan masyarakat lah. Berapa persen yang parkir di kampus saja. Nah, itu kaitannya tadi al-ikhlasu ruhul amal. Ya. Jadi ada istilah populer, usaha tidak membohongi hasil, gitu ya. Pokoknya gitulah. Mbak Kurnia itu kan biasa ya, menyampaikan ke murid-muridnya ya, biar semangat belajar. Nah gitu. Itu sing biasa. Yang lebih dalam lagi ya, karena Anda sudah menyelesaikan mata kuliah kepemimpinan spiritual ya. Yang setiap yang baik ya, termasuk yang tidak terlihat, pasti itu akan mendapatkan hasil ya, yang luar biasa. Nah gitu ya. Jadi TGM ini ya, ini sesungguhnya sudah banyak diterapkan, atau nilai TGM ini sudah tumbuh luar biasa di kalangan pesantren, di kalangan kiai, ya. Tetapi kiai yang mukhlis. Termasuk hari ini saya ikut bangga, ya Afif itu promosi honoris causa ya gitu itu. Ya. Anda jangan sampai kalah dengan para sesepuh yang gitu. Ya. Untuk akademiknya tentu ini menjadi porsi Anda. Tapi jangan kalah tadi yang bersifat tadi invisible yang tidak nampak. Ya.
yang hidden kurikulumnya Anda juga harus lebih tajam. Kenapa? Masa depan pasti tidak lebih ringan dari masa sekarang. Berarti apa? Amunisinya harus Anda lebih besar. Amunisinya itu kalau dokter itu ya baca jurnalnya kayak apa, baca bukunya kayak apa. Kalau baca WA nggak usah diragukan kayak gimana. Itu sudah pernah penelitian ya? Jadi masing-masing selama 24 jam itu aktivitas ya porsi terbanyak apa? Saya sempat menduga ya aktivitas terbanyak adalah mengoperasikan HP. Ya. Termasuk apa? Ya kita yang positif thinking ada, termasuk ngaji ya. Itu Al-Qur'annya di dalam HP. Nah, ini yang barokah. Ya. Tapi kalau yang untuk melacak apa itu diskon paket murah itu ya bagus juga gitu ya. Tetapi time consuming ya, menghabiskan waktu ya. Dah ya. Oleh karena itu gini, setiap Anda mendapatkan topik ya dari siapapun ya, atau termasuk dari Anda sendiri, jangan lupa itu apa? Terus dielaborasi ya, baik pada tataran akademik maupun tataran praksis. Ya, termasuk 3M ini bisa diterapkan dimanapun. Ya, contohnya apa? Kalau memahami konsep, ya itu harus apa namanya total ya. Jadi jangan setengah-setengah. Say hello kayak iklan gitu aja jangan. Lacak akar kalimatnya. Nah sekarang sudah banyak dibantu paling enggak kalau internet apa ada Wikipedia, ya itu mengarahkan Anda untuk melacak referensi-referensi yang otoritatif. Jangan segera menyerah ke kamus besar bahasa Indonesia, kamus umum ya. Namanya umum ya juga dipakai ibu-ibu jual sayur di pasar mandi ini mas. Anda dokter, maksud sama dengan apa? Paling enggak itu ya kalau di elektronik boleh Wikipedia itu, kalau hard copy ya ensiklopedia. Ya. Sehingga kalau membuat konsep itu radikal. Kalau secara ilmiah radikal itu karena sampai ke akar-akarnya. Nah, gitu. Jangan sekedar main persepsi sendiri, belum laku itu, belum punya otoritas. Nah, itu ya, terutama yang sudah bergegas mau membuat draft proposal disertasi. Saran saya mulai dari konsep-konsep dasar yang konstruktif. Ya. Jangan sembarang main tulis ya. Untuk menulis proposal yang berbobot, ya. Halamannya banyak. Jadi tidak ditimbang, beratnya itu banyak, berarti berbobot, bukan itu. Tapi yang bermutu. Mungkin tidak lebih 10 halaman, tetapi lengkap. Ya, kerangka kerja konseptualnya, ya. Itu tahapannya, lebih bagus itu. Ya. Oleh karena itu, pada kesempatan tugas ini, untuk tugas penelitian, ya, itu sebaiknya Anda ya yang lebih bagus melacak sumber-sumber primer ya, teori yang terkait isu disertasi yang akan Anda teliti. Ya, itu lebih bagus. Ya. Nanti dituntaskan akhir semester sudah jadi draft. Kemarin sudah sempat dihitung ya, jumlahnya lebih 20 SKS akhir semester. Berarti bisa langsung daftar. Ya, the sooner the better. Lebih cepat, lebih bagus. Ya. Oke ya, jadi hari ini belum ada eksekusi saya kira. Proposal isom ini kayak apa? Proposal atau
desain ya, kegiatannya apa nggak ngerti. Tapi yang jelas secara umum itu belum sesuai harapan tugas. Yang akan datang siapa? Yang mau presentasi. Pak, siapa Pak? Sepertinya Bu Istifa tidak, Prof. Siapa? Tidak hadir. Ya, nanti itu ya. Nanti itu komentar saya cuma gini. Bukan komentar, jadi ngajak musyawarah kami. Ini di latar belakang ya, mengapa kok ambil topik ini? Alasannya satu. Tujuannya apa? Saya hanya tanya itu nanti. Ya. Lalu metodenya dengan apa? Jadi nggak perlu banyak teori. Semata-mata saya ingin menunjukkan tugas Anda ini harus ada produknya. Jadi tidak muter-muter dari dulu yang sampai sekarang. Kan sudah saya share itu, contoh bikin proposal. Ya. Itu kalau sudah seperti itu ya, tidak bisa, itu padahal bukan dokter yang bikin. Anda belum bisa mengadaptasi, itu saya husnuzon saja, ini semata-mata karena takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya gitu. Kan tadi kunci sukses itu ikhlas, kan gitu kan? Terus ingat, ya biar Anda ikhlas, ya jadi guru, apa dalilnya? Ya guru itu nggak ngosokan, nggak marah. Apa Mbak Lulu? Ya, apa Pak? Gofar ini kelihatan pejabat ya, belakangnya itu. Apa? Tapi itu sudah nggak usume Pak. Ya. Sekarang ini digital. Jadi mestinya apa? Itu sudah di ringkas semua nggak kelihatan, jadi tinggal pakai digital, aplikasi. Nah ini segera usulkan itu ya, ke kampusmu. Itu sudah paperless world, sekarang temanya itu ya dunia tanpa kertas sudah. Itu sampean mentang-mentang ahli fotokopi ya itu kertasnya. Persiapan untuk dipertimbangkan itu, Prof. Tidak perlu gedung luas juga ini ya. Sesekali yang main-main ke Senayan itu, Mendikbud itu ya, Dikti. Ini berbobot, Prof. Berbobot. Itu memang pesanan DPA itu ya, Dewan Pertimbangan itu kan. Betul itu, Prof. Wes pokoknya sampai clear ya. Aku itu wis gak kaget sampai akhir semester dapat nilai itu mesti. Tapi yang saya harapkan, yo ada dampak itu loh ya, dampak pengiringnya, bahwa integritasnya itu mulai branding, nah gitu. Ya. Lalu hidden kurikulum lah kira-kira, leadership. Ya. Nah, yang sifat rutin itu udah biasa. Sistem yang rutin itu biasa. Ya. Oke, intinya gini. Ya hari ini saya belum tahu produknya itu kayak apa, tapi trennya yaitu belum sesuai petunjuk. Ya, karena tidak menunjukkan format proposal. Ya. Nah, oleh karena itu semuanya kembali back to basic, kembali kepada petunjuk. Termasuk yang membangun integritas itu kemarin saya sudah pesan. Kamu kalau mau masuk grup ya yang formal, jangan sampai menghilangkan yang formal. Nama ya, resmi, profil dengan wajah resmi. Itu saya ono wajah itu Raymond kayak itu. Berarti kan. Profilmu apa, Mam? Harus profil. Tak ganti, Bro. Harus. Lalu hari ini kamu
Ini saya kasih rahasia orang sukses loh. Rahasia. Nenek kamu nggak dikenal orang, siapa yang mau pakai? Marketable. Ya. Yang diupload Tupperware, Prof, sambil jualan. Ya. Tapi kalau Pak Tama mendak kok sudah pakai latar belakang, Prof. Profilnya, foto biar profil. tidak monoton, Kalau mau Tupperware enggak apa ke saya. Wajah Tamam yang resmi itu kan wajah Bangkalan. Masa wajah Mbak Dayak itu kan Bangkalan, bro. Terus gitu ya. Pokoknya siap. Continuing learning ya. Tidak cukup lewat Zoom, sempatkan lewat yang lain ya. Itu web. Yang penting apa? Spartan itu apa? Terus nggak pernah vakum. Oleh karena itu silakan kalau ada yang istilahnya konsultasi secara klinis, ada kesulitan sendiri, ya segera disampaikan. Tapi kalau cukup di-share ke teman-teman, ya ke teman-teman. Itu loh ya. Paling enggak gini lah. Ini kakak kelas kemarin yang paling cepat ya, kayaknya tidak sampai 3 tahun ya. Coba sekali-kali orang yang ambisi 2 tahun selesai gitu. Ya. Selesai itu maksudnya apa? Tuntas tugasnya, bukan drop out gitu loh ya. Tahu kita. Gitu ya. Memungkinkan, ya, sistem itu memungkinkan. Ya. Terus gitu dulu ya. Siap, Prof. Prof. Terima kasih, Prof. Sandiko 5 semester, Prof. Oh, siap. Ya, oke. Kalau kamu ini apa? DO, drop out. Selamatnya ini apa yang pas? Selamat berjuang. Jangan selamat santai. Ya. Selamat berjuang sampai wisuda. Siap, Amin, Prof. amin. Saya masih boleh nggak selamat beristirahat. Karena tidak ada dikejar-kejar tugas. Tetapi apa? Dermawan tugas istilahnya. Kamu kalau merasa tugasnya kurang, cadangan saya masih banyak. Kalau di sini, Prof, momet tugas. Oke ya, sukses ya, sehat semua. Amin. Hatur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Is mana ya kok enggak ada?